Shalom semua, perkenalkan nama saya Ridita Manulang, mahasiswa semester 1 Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen. NIM saya yaitu 210101148. Hari ini saya akan membahas tentang pengenalan surat Efesus dan juga surat Kolose untuk memenuhi tugas dari pengantar perjanjian baru dari dosen pengampu Haposan Silalahi. Saya harap dengan pengenalan ini kita dapat lebih mengenal tentang surat Efesus dan juga surat Kolose. Karena itulah saya akan memulainya. Pengenalan surat Efesus. Kita pasti tahu apa itu kitab Efesus. Kitab Efesus merupakan salah satu kitab perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi, apakah kita mengenal surat Efesus? Pastinya sudah ada yang mengenal, namun masih banyak juga yang tidak mengenalnya. Karena itulah melalui video ini saya ingin mengutarakan sedikit tentang pengenalan surat Efesus. Surat Efesus merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia masih di dalam penjara dari Tarsus menuju kota Efesus. Pada saat itu jemaat di kota Efesus sangat memprihatinkan karena masih melakukan penyembahan berhala terhadap Dewi Yunani atau Dewi Diana atau yang sering disebut dengan Artemis. Keadaan jemaat pada saat itu tidak terlalu disinggung dalam surat, tetapi yang pastinya adalah jemaat Efesus bukanlah orang-orang Yahudi melainkan orang-orang kafir. Namun demikian, pengaruh Yahudi sudah ada dalam kota tersebut. Banyak teori yang mengatakan bahwa surat Efesus tidak ditulis oleh Rasul Paulus. Padahal jelas-jelas dikatakan bahwa pada kitab Efesus 1 ayat 1 dan juga pada Efesus 3 ayat 1 dikatakan jika Efesus merupakan karangan dari Rasul Paulus. Tapi masih banyak ahli yang menyangkal hal tersebut. Alasan-alasannya yaitu yang pertama, ada banyak perbedaan kosakata antara surat Efesus dan juga karangan-karangan yang dibuat oleh Paulus. Ada banyak istilah dan kata-kata yang terdapat pada surat Efesus tetapi tidak ada dalam karangan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang kedua yaitu Efesus sebenarnya paling dekat dengan kitab Kolose, baik dari segi gaya bahasa maupun dalam pemikiran yang terungkap. Karena itulah Kolose juga disebut bukanlah karangan dari Rasul Paulus. Yang ketiga yaitu terdapat perbendaharaan pemikiran. Dan dari perbedaan tersebut maka diberikan kepastian terakhir jika surat Efesus bukan merupakan surat Paulus, tetapi merupakan surat yang ditulis oleh orang lain, tapi dengan pemikiran dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus wafat pada tahun 65 Masehi, sedangkan surat Efesus dibicarakan atau dikarang pada tahun 80 sampai 90 Masehi dengan pemikiran Rasul Paulus. Ada juga yang mengatakan jika penulis Efesus sendiri seorang Kristen dari keturunan Yahudi. Ia berbahasa Yunani sehingga sepertinya dia bukan merupakan orang Yahudi dari Palestina, tetapi dari perantauan. Penulis memasukkan dirinya dalam kalangan orang Kristen keturunan Yahudi, dan ia pun menekankan peranan umat Israel dalam sejarah penyelamatan. Tetapi, mengingat gaya bahasa dan alam pikiran penulis, cukup jelas bahwa ia berkebudayaan Yunani. Pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Efesus yaitu pertama, ajaran tentang kebenaran manusia berdosa yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 1-10. Yang kedua, ajaran tentang gereja atau eklesiologi yang terdiri dari pertama, jemaat adalah keluarga Allah dan Yesus sebagai batu penjuru. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus. Yang kedua yaitu ajaran tentang Kristus atau kristologi, hubungan Kristus dengan gereja seperti hubungan suami istri yang tertulis dalam Kolose 5 ayat 22-23. Yang ketiga, ajaran tentang hidup baru yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 23-32. Yang kelima, ajaran tentang fungsi pelayanan khusus dan warga jemaat. Dari ini merupakan keistimewaan surat Efesus.
Yang berikutnya, pelayanan khusus memperlengkapi orang-orang kudus untuk membangun jemaat. Adapun maksud penulisannya yaitu untuk membimbing anggota jemaat agar lebih mendalami pengetahuan mengenai anugerah Allah. Struktur isi dari Efesus yang tidak berjadikan surat terdiri atas dua bagian besar yang jelas berbeda, yang diberi kerangka surat sebagai berikut. A. Pembukaan. Pembukaan dari surat Efesus meniru pembukaan surat yang lazim dan hampir sama secara harafiah dengan Kolose. Dengan jalan itu, karangan Efesus diperkenalkan sebagai karangan yang diberi kewibawaan Paulus. Yang kedua atau yang B yaitu bagian pertama. Bagian pertama surat Efesus terbagi atas 3, yaitu yang pertama 2 pujian yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 3-14, yang kedua 2 pujian disertai ucapan syukur yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 15-16, dan yang ketiga 2 permohonan yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 17-19. Bagian kedua yaitu penerapan dan ajakan praktis yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 1-6 dan juga dalam ayat 20. Yang terakhir yaitu penutup karangan yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 21-24. Nats-nats penting yang terdapat dalam kitab Efesus yaitu yang pertama Efesus 2 ayat 14 yang mengisahkan tentang ia meruntuhkan tembok pemisah. Efesus 2 ayat 19 yang menceritakan tentang bukan lagi orang asing tetapi melainkan rekan kerja Allah. Yang ketiga yaitu Efesus 4 ayat 12 tentang pelayanan khusus memperlengkapi jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Efesus 6 ayat 10-12 tentang perlengkapan rohani. Yang kedua yaitu pengenalan surat Kolose. Surat Kolose merupakan karangan dari Paulus yang ketiga setelah Efesus dan juga Filipi. Surat Kolose dikirim ke kota Kolose yang terletak di Asia Kecil yang dilewati jalan raya dari Efesus ke timur atau yang disebut dengan Syria. Kota Kolose tidak didirikan oleh Paulus dan bahkan Rasul Paulus sendiri belum pernah ke sana. Tetapi mengenai Rasul Paulus sudah ada dari antara mereka yang mengetahuinya. Rupanya hal itulah diketahui melalui Epafras yang kemudian mungkin mendirikan jemaat itu. Keadaan jemaat di Kolose pada saat itu dipengaruhi oleh dua ajaran, yaitu pertama pengaruh agama Yahudi dengan aturan mengenai makanan atau minuman dan juga hari-hari raya dan hari-hari Sabat yang tertulis dalam Efesus 2, Kolose 2 ayat 16. Yang kedua yaitu pengaruh kafir, di mana disebutkan dalam ajaran kafir diajarkan yaitu hidup berpantangan, menyiksa diri, menyembah roh-roh malaikat yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 8, ayat 18 dan juga ayat 23. Adapun maksud penulisan surat Kolose yaitu untuk membimbing orang-orang Kristen yang berada di Kolose kepada pengetahuan yang lebih mendalam dan juga yang lebih kokoh mengenai keselamatan mereka sehingga mereka dapat melawan ajaran sesat. Selain itu, ada juga tujuan yang diterapkan oleh Rasul Paulus, yaitu Rasul Paulus membahas tentang kehidupan pribadi sampai ke urusan keluarga atau rumah tangga. Dan dari situ juga dapat diceritakan tentang cara pekerjaan sampai cara kita memperlakukan orang lain. Maka dari itu, kitab Kolose juga sangat cocok untuk keluarga-keluarga yang sedang bermasalah atau rumah tangga baru yang ingin membangun sebuah rumah tangga. Dalam surat Kolose, tema utama dari surat ini yaitu mengenai kapasitas Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pegangan utama kita dalam segala aspek kehidupan. Adapun pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Kolose yaitu pertama Kristus. Kristus adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Kristus, atau yang sering disebut ajaran dogmatis. Yang kedua yaitu siapa yang hidup di dalam Kristus pada waktu dibaptis, maka ia telah dikubur
Surat ini kemungkinan ditulis pada tahun sekitar 60 Masehi. Ciri khas surat Kolose. Ciri khas surat Kolose merupakan suatu dokumen yang memiliki arti dalam sekali dan tak ternilai harganya. Pasal 1-2 bersih tentang doktrin-doktrin, sedangkan pasal 3-4 tentang mengutarakan kehidupan. Ketegasan Kolose ialah kristologi yang bersifat kosmis. Hal itu tampak jelas dalam Kolose 1 ayat 15-20, tetapi mempunyai pengaruhnya dalam seluruh surat. Itulah disebabkan oleh konteks filsafat orang Kolose, juga pembebasan arti dosa dirumuskan secara kosmis, kiranya juga pembicaraan mengenai misteri berhubungan dengan pandangan filsafat. Jadi kesimpulannya bahwa ciri khas kitab ini adalah lain daripada tulisan lainnya. Dia berusaha memerangi ajaran sesat yang berada di Kolose dengan mempertahankan Kristus, yaitu karya Kristus atau kristologi. Struktur dari surat Kolose yaitu yang pertama salam, ucapan terima kasih dan pengajaran tentang Kristus. Yang kedua atau dalam Kolose 2 polemik tentang ajaran sesat, dan pada Kolose 3-4 tentang peringatan atau paranetis. Nats-nats penting yang terdapat dalam kitab Kolose yaitu Kolose 2 ayat 6-10 tentang ilmu pengetahuan tidak boleh didewakan. Yang kedua, Kolose 3 ayat 18-17 tentang manusia baru harus menanggalkan perbuatan manusia lama. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu Kolose 4 ayat 1 tentang berlaku adil. Demikianlah penjelasan saya mengenai